Bab 087. Din terdiam, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut adiknya. Terkadang, Davian bisa sangat bijak tanpa dia sadari. Namun, sedikit demi sedikit, senyum mulai mengembang di bibirnya. Insyaallah, jalur langit itu gak akan kembali kosong, dan gak akan pernah macet. Kecuali tabrakan sama doaku, lanjut Davian, kali ini tertawa puas, tidak bisa menahan rasa senangnya setelah memberikan nasihat yang sangat berbeda dari yang biasa didengar Din. Astaghfirullahalazim, astagfirullahalazim, gumam Din sambil memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Allahu la ilaha illahu wa al-qayyum, la ta'khuzuhu sinah. Bentar deh, Bang. Kok ayat kursi? Tanya Davian dengan nada penasaran, tak sengaja mengganggu konsentrasi kakaknya. Din membuka mata, mengerutkan kening. Oh, salah ya. Emangnya ayat kursi buat apa? Buat usir setan, Bang. Jawab Davian dengan santai. Jadi kamu tahu, kan? Buat usir setan. Jadi, aku nggak salah dong bacanya. Din melontarkan dengan percaya diri, sedikit menyindir. Maksudmu aku setan? Davian balas dengan tatapan tajam, penasaran. Bukan yang aku bilang, Din menjawab dengan nada acuh, sambil mengangkat kedua pundaknya. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, dia melangkah ke arah ibu mereka. Sementara itu, Davian mendengus kesal, mengepalkan tangan, merasa kalah telak dari kakaknya. Kehadiran Din pun, langsung disadari oleh Alina. Gadis berjilbab itu segera berseru penuh antusias, "Ayah, ayah, ayo sini." Din terdiam sejenak, sedikit kaku mendengar panggilan putrinya. Suara Alina yang nyaring rupanya juga menarik perhatian Azarin, yang langsung menoleh ke belakang. Wajahnya memancarkan rasa terkejut, mungkin karena terlalu asyik menikmati pemandangan di Burj Khalifah hingga lupa bahwa Din ada di sekitarnya. Dengan langkah mantap, Din akhirnya mendekat. Namun, dia tetap menjaga jarak dari Azarin, seolah tak. 32. Ingin membuatnya merasa canggung. Namun, Alina tidak berhenti sampai di situ. Dia mengulurkan tangan kecilnya, berseru manja, "Gendong ayah, Alina mau sama ayah." Situasi itu membuat Din harus mengapit posisi Azarin untuk menjangkau putrinya. Azarin, yang menyadari dirinya terjebak di tengah, segera mundur perlahan, memberi ruang hingga Alina berpindah sempurna ke dalam pelukan ayahnya. Setelah memastikan Alina aman di pelukan Din, Azarin segera menjauh, langkahnya terkesan tergesa, seolah mencari jarak aman. Namun baru beberapa langkah, suara kecil Alina kembali menghentikan langkahnya. "Bunda mau kemana?" Azarin menoleh dengan senyuman kecil yang tersamar di balik cadarnya. "Bunda mau cari minum dulu, nak," jawabnya lembut, mencari alasan yang aman. "Mau ikut?" sahut Alina spontan. Kemudian, dia menoleh ke arah Din, matanya berbinar penuh harap. "Ayo, ayah. Kita cari minum sama bunda." Din diam sejenak, matanya mencari jawaban dari pandangan Azarin. Namun, wanita cantik itu justru mengalihkan pandangannya ke arah lain, membuat suasana semakin canggung. Melihat itu, Mahira, yang sejak tadi mengamati dalam diam, mengambil inisiatif. "Bagaimana kalau kita semua cari makan saja? Dari tadi belum ada yang makan, kan?" usulnya dengan suara lembut namun tegas.
Din pun langsung menyetujui ide itu, setidaknya dengan begitu dia tak perlu berada hanya berdua bersama Azarin. Dengan cepat, mereka semua beranjak menuju restoran di lantai yang sama. Suasana makan siang mereka terasa tenang, tetapi tak sepenuhnya nyaman. Celotehan Alina yang ceria dan gurauan Davian yang tak pernah kehabisan bahan menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan. Mahira sesekali menanggapi dengan lembut, tetapi Azarin dan Din tenggelam dalam pikiran masing-masing. Pandangan mereka sesekali bertemu, hanya untuk segera dialihkan seolah takut terbaca. Apalagi posisi mereka saling berhadapan, membuat Azarin semakin sibuk menunduk, berpura-pura sibuk dengan makanannya. Tiba-tiba, Alina menggeliat kecil dan berseru dengan nada mendesak, "Nenek, Alina mau pipis." Mahira segera mengangguk dan berdiri. "Ayo, sayang. Kita cari toilet." Dia menggandeng tangan mungil Alina, meninggalkan meja dengan langkah tenang. Namun, kepergian mereka meninggalkan atmosfer canggung yang pekat, terutama di antara Din dan Azarin. Davian, yang biasanya menjadi penghidup suasana, kini mulai merasa gerah dengan keheningan yang tidak biasa. Dia menatap keduanya bergantian, lalu tersenyum nakal, memikirkan sesuatu. "Baiklah, karena suasana di sini terlalu, romantis. Aku izin cari dessert di sana," katanya, menunjuk area food court lain. Tanpa menunggu persetujuan, Davian bangkit dengan gaya santai, meninggalkan mereka berdua. Azarin menunduk lebih dalam, jari-jarinya sibuk menggulung ujung serbet. Sementara itu, Din memandangi meja, mencoba mencari topik pembicaraan, tetapi tak satu pun muncul. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu dalam hening, hingga Din akhirnya berdeham pelan untuk memecah suasana. Jadi." Din memulai, meski terdengar sedikit gugup. La melirik Azarin yang masih diam, tak menunjukkan tanda-tanda akan merespons. "Bagaimana rasanya, pertama kali ke Burj Khalifa tadi?" tanyanya dengan nada lembut. Azarin mengangkat sedikit wajahnya, mata coklatnya bertemu pandang dengan Din hanya sesaat sebelum kembali menghindar. "Subhanallah, luar biasa," jawabnya singkat, hampir berbisik. Din mengangguk, senyumnya muncul tipis. Dia tahu, Azarin masih menjaga jarak. Tetapi di balik keheningan itu, ada sesuatu yang terasa berbeda, sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang membuat Din berharap waktu bisa berhenti sejenak. 33. Apa kamu marah setelah mengetahui aku ayah Alina? Tanya Din akhirnya, memecah keheningan yang sejak tadi terasa begitu pekat. Suaranya pelan, tetapi cukup tegas, menunjukkan keberanian yang sudah dia kumpulkan sejak lama. Azarin yang semula menunduk, perlahan mengangkat pandangannya. Namun, sebelum sempat ia menjawab, Din sudah lebih dulu melanjutkan, seolah takut kehilangan momen. "Aku takut kamu marah dan membenciku." "Maaf," ucapnya sambil mengalihkan pandangannya ke arah jendela, tak berani menatap Azarin secara langsung. Azarin menelan ludah. "Aku nggak marah, cuma," katanya ragu, suaranya terdengar begitu lembut. Ia kembali menunduk, jemarinya menggulung ujung jilbab dengan gelisah. Ada banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi semuanya terasa sulit diucapkan. Din menatapnya dalam diam, membaca setiap gerakan kecilnya yang penuh keraguan. Dia tahu ini adalah saat yang tepat, atau mungkin satu-satunya kesempatan yang dia miliki. "Aku menyukaimu, Za," katanya tiba-tiba, suara itu terdengar tulus dan tanpa ragu.
Kalimat itu seolah menjadi petir di siang bolong bagi Azarin. Tubuhnya menegang, matanya membulat penuh keterkejutan. Dia mendongak, memandang Din dengan tatapan yang sulit diartikan antara bingung, terkejut, dan tak percaya. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara samar orang-orang di kejauhan yang terdengar, tetapi di antara mereka, waktu seperti berhenti. Azarin menggenggam jilbabnya lebih erat, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang tiba-tiba tak terkendali. Din tetap memandanginya, meski kini raut wajahnya berubah lebih serius. Aku tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba atau bahkan salah waktu, lanjutnya pelan, mencoba menjaga ketenangan, tapi aku gak bisa lagi menyembunyikan apa yang aku rasakan. Azarin masih bungkam. Dia mencoba membuka mulut, tetapi tak ada kata yang keluar. Hanya matanya yang berbicara, mata yang penuh keraguan, tetapi sekaligus tak mampu menyembunyikan perasaan yang lain. 34. Aku minta maaf, Za. Aku tahu ini pasti mengejutkanmu. Suara Din terdengar berat, namun tetap tegas. Kedua tangannya ditautkan di atas meja, seolah mencoba menahan debaran di dadanya yang kian tak terkendali. Tatapannya tak berpaling dari Azarin, yang terus menunduk, menghindari kontak mata dengannya. Jika kamu berpikir aku mengatakan ini hanya untuk Alina, itu salah. Perasaan ini bukan karena dia. Azarin menggigit bibir bawahnya, jemarinya meremas ujung gamis di bawah meja. Perasaan campur aduk berputar di dalam dadanya, membuatnya sulit untuk menenangkan diri. Namun, Din tetap melanjutkan, suaranya semakin dalam dan penuh keyakinan. Aku sudah melakukan istihoroh, Za. Aku sudah meminta petunjuk dalam sujudku. Aku takut perasaan ini hanya sekadar nafsu atau rasa kasihan. Tapi, nyatanya, setiap kali aku bersujud, namamu selalu hadir. Selalu ada kamu dalam doaku. Azarin semakin bingung. Napasnya terasa berat, pikirannya buntu, tak tahu harus berkata apa. Lah merasa seluruh dunia seakan berhenti di sekelilingnya, menyisakan hanya suara Din yang bergema di dadanya. Tidak perlu kamu jawab sekarang, ujar Din, lebih lembut kali ini. Ambillah waktu untuk istihoroh juga. Cari jawaban dari sang pemilik hatimu. Aku hanya ingin kamu yakin dengan keputusanmu. Hening sejenak. Hanya ada suara napas yang berat dari keduanya. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, Azarin membuka mulut. Bisa nggak aku jawab sekarang saja? Cicitnya pelan. Ia mengangkat wajah, berani menatap Din meski hanya sesaat, sebelum kembali menunduk. Terima kasih atas perasaan Pak Din untukku, aku. Belum sempat Azarin menyelesaikan kalimatnya, langkah-langkah kecil Alina dan Bu Mahira terdengar mendekat. Gadis kecil itu langsung berlari dengan senyum ceria, diikuti Mahira yang tampak lega bisa duduk kembali. Tak lama, Davian muncul dari arah berlawanan, membawa beberapa kudapan di tangannya. Suasana yang sebelumnya terasa tegang dan syarat emosi kini berubah menjadi campuran canggung dan ramai. Din hanya bisa menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya ke kursi. Azarin, di sisi lain, segera kembali membenahi diri, menyembunyikan gejolak perasaannya di balik senyumnya yang lembut saat menyambut Alina. Davian memandangi Din dan Azarin secara bergantian, matanya menyipit penuh tanda tanya. Apa yang barusan terjadi? Pikirnya. Sesuatu yang besar jelas telah terjadi selama dia pergi. Sementara Bu Mahira meski tak mengatakan apa-apa,
ikut merasakan ketegangan itu. Namun, sebagai wanita yang bijak, dia memilih untuk tidak ikut campur dan berpura-pura tak menyadarinya. Untuk memecah keheningan yang mulai mencengkeram, Davian tiba-tiba berdeham keras, membuat semua orang di meja makan menoleh. Dengan senyum jahil yang sudah menjadi ciri khasnya, dia mencondongkan tubuh ke arah Alina, yang duduk manis di samping Azarin. "Alina, malam ini mau bobo sama Om, iya?" Tanyanya dengan nada ceria sambil menggerak-gerakkan alisnya, berusaha tampak lucu. Alina menggeleng tegas. "Gak mau. Alina mau bobo sama Bunda." Davian tak menyerah. Dengan nada dramatis, dia menyahut cepat, nanti sama Bunda pas di Mekah aja. Sekarang, sehari lagi sama Om dulu. Biar Om yang bacain dongeng sebelum tidur. Seru, kan? Alina tampak berpikir sebentar, kemudian bertanya polos, kenapa gak ayah aja yang bacain dongeng? 35. Davian langsung tertawa kecil, mengedipkan mata ke arah Alina. "Ayah juga bisa, dong. Kan Om bobonya sama ayah." Wajah polos Alina seketika berubah bingung. "Kok Om bisa bobo sama ayah, tapi sama Bunda gak bisa?" Alina juga mau bobo sama ayah dan Bunda. Gak mau bobo sama Om. Ucapan Alina yang tanpa beban itu langsung membuat suasana di meja berubah drastis. Din menatap Azarin sekilas, lalu buru-buru mengalihkan pandangannya ke meja. Sementara Azarin menunduk semakin dalam, wajahnya memerah hebat di balik cadar. Sadar telah membuat masalah besar, Davian mencoba memperbaiki situasi. Nanti ya, sayang. Bunda kan lagi, apa ya, lagi siap-siap buat perjalanan ke Mekah. Jadi belum bisa, dalihnya sambil melirik Din yang sudah tampak kesal. Namun, Alina masih belum selesai. Dengan mata polosnya, dia bertanya, tapi kata Om Davi, Bunda dan Ayah harus nikah dulu baru bisa bobo sama-sama Alina. Jadi, kapan Ayah dan Bunda nikah? Davian langsung membekap wajahnya dengan kedua tangan, berusaha keras menahan tawa. Namun, tatapan tajam Din menusuknya seperti pisau. "Davian," desis Din pelan namun penuh peringatan. Davian mengangkat kedua tangannya, seolah menyerah. Maaf. Aku nggak sengaja, Bang." Lalu, tanpa pikir panjang, dia berdiri dari kursi dan menambahkan dengan tergesa, "Aku duluan, ya. Kalian lanjut makan." Dia melesat pergi sebelum Din sempat menyusulnya. "Davian." Panggil Din sekali lagi, kali ini suaranya lebih lantang, tetapi Davian sudah menghilang di keramaian restoran. Mahira, yang sejak tadi menyaksikan semuanya dengan diam, menghela napas panjang sambil menepuk bahu Din. "Din, cukup. Sudah. Biarkan saja." Tatapan Mahira lalu beralih ke Azarin, yang duduk kaku dengan kepala tertunduk. Wajahnya pasti sudah merah padam, terlihat dari caranya menggenggam erat kain gamisnya. Tidak ingin suasana semakin tak nyaman, Mahira segera mengambil inisiatif. "Baiklah, sudah malam. Kita pulang saja," ujarnya lembut sambil meraih tangan Alina dan berdiri. Din hanya mengangguk patuh, sementara Azarin segera bangkit tanpa suara, merasa lega akhirnya bisa keluar dari situasi yang membuatnya serba salah. Sepanjang perjalanan pulang, Azarin tenggelam dalam diam. Pikirannya berputar-putar, mengulang kembali setiap kata yang tadi terdengar di meja makan.
Perasaannya terasa semakin tidak nyaman. Meski Alina sudah terlelap dalam pangkuannya setelah seharian bermain dan mengunjungi Burj Khalifa, kelegaan itu tidak mampu mengusir kegelisahan yang menggelayuti hatinya. Setibanya di rumah, suasana tetap terasa sunyi. Alina yang tidur dengan Danai di pangkuannya adalah satu-satunya sumber kehangatan di tengah kekakuan yang menyelimuti. Namun, keheningan itu kembali terusik ketika Din mendekat untuk mengambil Alina dari pelukannya. Tanpa sepatah kata pun, Din meraih tubuh kecil Alina dengan hati-hati tanpa menyentuh sedikit pun Azarin. Namun, jarak di antara yang cukup dekat, membuat Azarin mematung. Dia menahan napas tanpa sadar, sementara dadanya berdebar kencang.